Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahmat Hidayatullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum Micrometer dan Sistem Embedded ya. Di sini praktikum yang berjudul GPIO Digital I/O Button Debones. Nah, pertama-tama kita ada di pendahuluan dulu. Nah, GPIO atau yang dinamakan General Purpose Input Output merupakan salah satu fitur dasar yang dimiliki oleh microcontroller dan digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal. GPIO memungkinkan sistem membaca sinyal digital dari luar serta mengendalikan perangkat output seperti LED atau aktuator. Dalam praktikum ini, GPIO digunakan untuk mempelajari membaca input digital dari push button serta mengendalikan output berupa LED. Nah, konsep dari input dan output pada sistem digital, sinyal hanya memiliki dua kondisi, yaitu kondisi high dan low. Nah, logika high biasanya mempresentasikan tegangan 3,3 volt atau 5 volt. Sedangkan logika low mempresentasikan 0 volt atau ground. Ketika GPIO dikonfigurasikan sebagai input, pin akan membaca kondisi logika tersebut. Nah, ketika konfigurasi sebagai output, pin akan mengirim sinyal high atau low untuk mengendalikan perangkat eksternal. Nah, di sini ada komponen yang push button ya, sebagai input digital. Push button adalah saklar mekanik sederhana yang sering digunakan sebagai input pada sistem embedded. Ketika ditekan, push button menghubungkan rangkaian sehingga terjadi perubahan logika pada pin GPIO. Dalam kondisi normal, pembacaan tombol diharapkan berubah secara langsung dari high ke high atau sebaliknya. Nah, permasalahan button bounce. Meskipun secara teori perubahan logika terjadi sekali saat tombol ditekan, nah, pada kenyataannya kontak mekanik di dalam push button tidak langsung stabil. Saat ditekan atau dilepas, kontak logam mengalami getaran kecil yang menyebabkan perubahan sinyal high dan low secara cepat dalam waktu singkat. Fenomena ini disebut button bouncing. Nah, dampak button bouncing akibat button bouncing, sistem dapat membaca satu kali tekanan sebagai beberapa kali input. Nah, hal ini menyebabkan LED berkedip tidak stabil. Nilai counter bertambah lebih dari satu, atau sistem menu berpindahan beberapa langkah sekaligus. Dalam sistem yang membutuhkan presisi tinggi, kondisi ini dapat mengurangi kendala sistem secara signifikan. Konsep debouching nih. Nah, konsep debouching adalah teknik yang digunakan untuk menghilangkan efek bouching agar sistem hanya merespon satu kali untuk setiap satu kali tekanan tombol. Tujuan utama bouching adalah memastikan bahwa sinyal yang dibaca oleh microcontroller sudah benar-benar stabil sebelum diproses lebih lanjut. Metode hardware bouching dilakukan dengan menambahkan komponen elektronik seperti resistor dan kapasitor, RC filter, atau menggunakan switch trigger. Metode ini bekerja dengan meredam volatility sinyal secara fisik sebelum masuk ke microcontroller. Teknik ini digunakan pada sistem industri yang membutuhkan kestabilan tinggi. Nah, metode software bouching. Software bouching dilakukan memulai pemrograman. Salah satu metode paling sederhana adalah dengan menambahkan delay singkat. Biasanya adalah 10 hingga 50 milidetik. Setelah tombol terdeteksi ditekan, setelah delay tersebut, sistem membaca ulang kondisi tombol untuk memastikan sinyal sudah stabil. Nah, implementasinya pada praktikum ini adalah push button dihubungkan ke pin GPIO sebagai input dan LED sebagai output. Nah, program pertama dibuat
tanpa debuging. Untuk mengamati efek debuging, selanjutnya ditambah metode software debuging dengan delay singkat untuk membandingkan hasil pembacaan sebelum dan sesudah penerapan teknik tersebut. Nah, nanti hasil pengamatannya akan diuji, menunjukkan bahwa tanpa debuging, LED sering menunjukkan perilaku tidak stabil ketika tombol ditekan. Satu kali tekanan dapat menghasilkan beberapa respon. Setelah diterapkan debuging, sistem menjadi lebih stabil dan satu kali tekan tombol hanya menghasilkan satu kali respon, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini ada analisis dan kesimpulan ya. Langsung saja ke analisis dan kesimpulannya. Nanti kita bisa ke praktik dari program ya. Nah, fenomena debuging terjadi karena sifat mekanik saklar yang dapat menggunakan menghasilkan kontak stabil nih. Menambahkan delay pada software, debuging memberikan waktu bagi kontak untuk membaca kondisi stabil sebelum sistem respon input. Namun pemilihan waktu delay harus tepat agar tidak memperlambat respon sistem secara berlebihan. Dari praktik ini dapat disimpulkan bahwa GPIO berfungsi sebagai antarmuka penting dalam sistem embedded untuk membaca dan mengirim sinyal digital. Push button sebagai komponen mekanik memiliki fenomena debuging yang dapat menyebabkan pembacaan tidak akurat. Gitu jadi. Nah, ini salah. Nah, langsung saja ke praktikumnya. Nah, tapi sebentar saya pause dulu ya. Dalam pemrogramannya, nah di sini ada yang namanya itu ya, serial kita pakai serial print, terus ya kita lihat aja di situ seperti itu. Nah, itu dari PWM GPIO-nya, itu dari pin-pinnya. Nah, kita coba run ini ya. Ini sebenarnya udah nempel, udah nyentel ya sama ininya. Kita run dulu coba. Nah, kita tunggu saja run-nya. Nah, kita cari yang itu ya. Ini lagi proses running ya, lagi connecting atau di verify terlebih dahulu. Nah, ini di sini ada error. Kita lihat errornya apa, kita cari aja kenapa gitu kok bisa error. Kita cari aja di GBT ya. Nah, kita cari kenapa saat kondisi awal ini tuh LED-nya tuh tidak menyala ya teman-teman. Kayaknya kita cari dulu. Nah, cooldown-nya tuh kayak gimana gitu. Kan harusnya kan cooldown ya sesuai ininya harusnya menyala dahulu. Tapi ini nggak mau menyala kok. Malah kebalik jadinya tuh. Kita tunggu saja nih gimana bisa kayak gitu. Ya biasa teman-teman kalau program gini ya biasa ada problem tuh sudah biasa. Kita tanyakan saja ke AI, kita menggunakan AI, ya udah gitu aja. Nah, ketemu di situ yang merah itu program yang apa ya salah ya itu ada kesalahan di situ. Ini kita ya, ya
Oke, kita coba ke ini ya, L-nya. Langsung aja. Tunggu dulu. Kita lihat saja dulu. Mana ini? Ini udah, ini udah. Nah, itu udah keluar, teman-teman. Kita tunggu dulu lagi dianalisis. Oh, coba kita verify, kita upload sekali lagi coba. Kita lihat waiting at 900. Coba kita upload ulang yang coba. Jangan dulu ding. Kita lihat dulu mana ini ya. Coba kita ke config-nya dulu. Nah gitu. Ini sih. Oh, di situ teman-teman. Coba kita upload ulang ya. Oke, ya udah sukses ya. Udah sukses kelihatan dari. Oke teman-teman, ini waktu lagi praktikum ya teman-teman. Nah di situ ada promnya, ada programnya atau program lah intinya. Kita lihat dulu gitu programnya yang tadi dari screen recorder. Nah itu config-nya yang kita pakai, config. Nah itu platform IO, pokoknya programnya itu ada di main CCP. Itu ya, itu pinnya yang kita gunakan. Di waktu kita praktikum, jadi buatnya enggak di kos, tapi waktu praktikum ya ini ya video bersama. Nah itu dari rangkaiannya, nanti saya share foto rangkaiannya kayak gimana di sini ya. Nah itu kita mulai running dulu dari programnya. Kita running. Tombol tekan, lampu mati, tombol tekan. Nyalanya bersamaan ya. Ini percobaan yang pertama ini. Nah ini tuh percobaan yang kedua ya teman-teman. Jadi dia LED-nya tuh bergantian dengan LED yang ada di Arduino-nya. Oke teman-teman, ini dari foto rangkaiannya kita buat. Jadi di sini ada VCC, ini ground-nya. Nah, tombolnya ini yang satu dapat ground, yang satu dapat dari I/O dari yang kita pakai. Terus sama juga dari wiring dari lampunya dapat ground sama I/O yang kita pakai. Jadi kita juga memakai resistor. Nah, ini ya dari foto pas kita running atau kita belajar. Nah, ini kita yang gunakan di sini. Ini adalah program dari pembuatan LED ya, project lah. Kita menggunakan 4 LED di sini. Ini adalah program dari main CCP-nya. Kita scroll dulu. Nah, itu di situ udah ada. Ini dari program main CCP-nya. Kita ke config-nya. Ini configuration-nya. Bisa kita lihat di situ configuration-nya.
dan ini di platform IO-nya itu. Nah, coba kita upload dulu ke Arduino ya. Kita upload apakah ada kesalahan. Tunggu dulu di situ. Oke, ada file di situ. Nah, kita cari permasalahannya. Kita baca dulu. Coba aja kita upload ulang dulu. Oke, sudah seperti itu. Sukses ya. Langsung coba kita langsung ke rangkaiannya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dari rangkaian dari ISP-nya kita menggunakan di situ ada 4 buah LED LED, ada satu tombol, terus LED-nya kita ke presisinya kita langsung ke alamat dari ISP-nya, terus kita juga sebelum masuk ke LED kita ke pasti resisten dulu, yaitu resistor, kita kasih ke semuanya ada LED. Nah, itu dari resistor yang ke pin D7 D7 itu ya benar. D6 ding D6. Nah, kita juga pakai satu tombol. Jadi cara kerjanya nanti ini tuh dia akan nyalanya itu running tapi urut dari LED 1 sampai 4, dan ketika tekan lagi akan mati. Itu dari LED 4 sampai LED 1. Itu. Nah, kita ini dari program yang tadi yang sudah kita upload. Kita akan upload ulang lagi di sini untuk memastikan saja. Nah, itu dari main CCP-nya ya, teman-teman. Nah, terus kita upload aja. Nah, nggak tahu kenapa di pas penguploadan pertama itu pasti ada error. Nah, kalau penguploadan kedua itu malah sukses gitu. Nggak tahu kenapa. Ini pasti akan muncul error tuh kan? Error 2. Ada 2 error di situ. Tuh tulisannya ESP wrong boot mode detected, berarti belum terdeteksi dari ESP-nya. Itu. Terus saja kita upload lagi. Nah, setelah kita upload lagi, dia akan sukses gitu. ESP-nya. Sambil kita tekan gitu ya, teman-teman. Tombolnya. Harus kita tekan. Jadi biar sukses. Oke, udah sukses. Nah, sekarang kita coba saja dari rangkaian kita. Nah, kita nyalain. Tuh. Terus nyala terus. Nah, setelah kita pencet lagi, dia akan mati. Tapi matinya urut dari LED 4 langsung ke 1. Tuh. Oke. Sekian dari video saya. Oke, teman-teman. Sekian, terima kasih dari video yang saya lakukan atau penugasan yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.